Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Kemenak Sultra Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Supriyanto MA. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, fun, dan happy. Iya. Selamat datang di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra, Pak. Baik, terima Iya. kasih atas undangannya. Iya, yang mana studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Zainal Mustamin. Yang mana Geraha Moderasi Beragama ini merupakan sarana edukasi, literasi, dan promosi moderasi sekaligus dalam upaya mendukung pengerusamaan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, kemudian berbicara tentang moderasi beragama nih Pak. Bagaimana perspektif atau pandangan Bapak sebagai sekretaris MUI Sultra ini tentang moderasi beragama? Silakan Pak. Ya, pertama perkenalan saya dengan Geraha Moderasi ini. Iya. Baru kedatangan yang kedua ini menikmati betul bahwa Geraha Moderasi itu menjadi miniatur rumah moderasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya. Dan ini merupakan inisiatif dan gagasan yang sangat cerdas karena memang harus ada yang jadikan sebagai miniatur ketika rumah-rumah umat beragama itu tidak menggambarkan tentang moderasi di dalamnya. Iya. Makanya ini menjadi cermin agar ini Geraha Moderasi itu dijadikan spirit bagi umat beragama agar moderasi beragama itu terwujudkan pada rumah masing-masing. Nah, terkait dengan pandangan saya selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama di MUI itu bukan isu yang baru. Karena di dalam MUI di struktur organisasinya itu ada satu komisi yang menangani tentang moderasi beragama, meskipun nama komisinya itu bukan moderasi, tapi namanya Komisi Kerukunan antar umat beragama. Sehingga dalam Komisi Kerukunan antar umat beragama itu pasti menanamkan nilai-nilai moderasi. Tugas utamanya itu kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, seperti itu. Iya, baik. Kemudian nih Pak, sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh MUI Sulawesi Tenggara ini dalam rangka mengarusutamakan moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara? Ya, menyelenggarakan dialog antar umat beragama. Terus kemudian menyelenggarakan dialog juga intern umat beragama. Karena ada dua misi utamanya. Yang pertama intern umat beragama, yang kedua itu antar umat beragama. Nah, dalam dua-duanya misi ini memang harus dijalankan dan sudah dijalankan oleh Komisi Kerukunan. Dan juga setiap momen yang dilaksanakan oleh FKUB, Kerukunan Umat Beragama, itu juga selalu ada unsur keterwakilan dari Majelis Ulama. Bahkan Komisi Kerukunan itu sendiri telah beberapa kali juga mendapatkan undangan dari Komisi Kerukunan Umat Beragama di pusat dalam kaitannya dengan nilai-nilai moderasi. Cuman nilai moderasi itu yang ada dalam MUI itu diwujudkan dalam satu pandangan keagamaan MUI yang disebutkan dengan istilah Islam Wasatiyah. Jadi Islam Wasatiyah itu persis sama dengan moderasi. Karena namanya Wasatiyah itu berdiri di tengah-tengah, dia tidak ke kiri-kirian dan dia juga tidak ke kanan-kananan. Sementara moderasi itu kan juga
berasal dari kata moderat itu, Iya. yang memang harus netral gitu, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Nah, konsep kepikiran keagamaan seperti ini yang dikembangkan oleh MUI, sehingga Islam Wasatiyah dengan moderasi beragama itu sebenarnya beda nama saja, Iya, beda istilah saja Pak ya, isinya sama isinya semua. sama dan Jadi sudah lama seperti itu, diterapkan sudah iya. lama. Iya, baik. Kemudian barangkali Pak, setelah adanya moderasi beragama ini Pak, yang begitu gencar digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, barangkali ada harapan MUI nih Pak, apa yang akan, apa maksudnya diterapkan di masyarakat, apa yang akan terjadi di masyarakat setelah adanya moderasi beragama ini? Ya kalau harapan MUI itu begini, antara Kementerian Agama dengan Majelis Ulama itu saling meretas ide. Iya, Nah, sekarang di Kementerian Agama ini sudah meretas ide yang disebut dengan Geraha Moderasi iya, sebagai rumah atau miniatur rumah untuk menebarkan nilai-nilai moderasi itu kepada masyarakat. iya, Nah, terus kemudian dari retasan ide ini memang perlu juga sampai kepada MUI, karena memang MUI ya ada yang kesamaan visi dan iya, juga kesamaan misi gitu. Sehingga saling meretas ide. Nah, ide di MUI itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang disebut dengan Islam Wasatiyah. Bahkan nanti kalau di MUI itu memang sudah ada apa namanya action tentang eh, mubalik iya, wasatiyah. Nah, itu berarti kan sama dengan mubalik moderasi iya, kan? iya, Karena itu betul, istilahnya itu iya, mubalik Islam wasatiyah. Supaya ketika dia menyampaikan materi kepada masyarakat itu iya, tidak menimbulkan polemik di iya, masyarakat karena perbedaan pandangan keagamaan masyarakat itu yang berbeda-beda seperti itu kan. iya, Nah, sehingga eh, apa namanya mubalik Islam wasatiyah itu memang apa sangat penting iya, untuk semakin dimasifkan lagi, termasuk juga bukan selain apa namanya dimasifkan dalam rekrutmennya, dimasifkan dalam pemahaman kepada para mubalik itu, dan kemudian dimasifkan dalam gerakan untuk menebarkan eh, apa namanya moderasi beragama itu. iya. Baik, dan kemudian nih Pak, maksudnya setelah ada mubalik moderasi ini Pak, maksudnya, saat ini kan masyarakat begitu gencar nih diserbu dengan, isu-isu yang negatif, berita hoaks dan kemudian juga mungkin konten-konten ceramah-ceramah agama di media media sosial yang bersifat negatif. Langkah MUI ini untuk meminimalisir hal ini kira-kira apa Pak? Jadi begini, Iya, MUI itu kan dia lebih pada melakukan pembinaan iya, secara internal umat beragama iya, yang terkait dengan pemahaman Islam wasatiyah. Tetapi MUI juga memiliki tugas yang sama juga untuk bisa menebarkan nilai-nilai moderasi itu kepada umat yang lain. iya, Nah, sehingga kaitannya dengan memperbanyak atau memasifkan mubalik-mubalik yang memiliki wawasan moderasi beragama itu sebatas pada mubalik-mubalik yang berada dalam domain Majelis Ulama iya, iya. Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia itu kan memang dia intern umat beragama Islam gitu Iya, ya. Nah, tapi juga bisa keluar karena memang ada Komisi Kerukunan Umat iya, Beragama, jadi bisa keluar. Nah, Kementerian Agama itu kan lebih luas lagi karena iya, dia rumah dari semua agama iya, ya. Kalau MUI itu kan rumah dari semua ormas Islam. iya. Kalau Kementerian Agama itu kan rumah Rumah dari dari semua semua agama agama, kan. iya. Sehingga bukan hanya sekedar mubalik-mubalik yang dalam tanda kutip Islam saja, tetapi juga
penutur agama, pembina spiritual, pembimbing spiritual dari agama lain juga harus memiliki kesamaan langkah Iya. untuk diberikan wawasan moderasi beragama sehingga ketemu di situ. Jadi yang semangat moderat itu bukan hanya datang dari timur saja, Iya. tapi juga dia datang dari selatan, dari utara, dari barat. Jadi Iya. seperti itu ketemu di situ. Nah, disinilah sebenarnya yang akan dituju oleh Kementerian Agama. Nah, geraha moderasi mempertemukan itu sebenarnya, jadi Iya. miniatur untuk bisa mempertemukan dari beberapa sisi tadi. Iya. Jadi itu pandangan saya seperti itu. Iya. Dan ada harapan Kakak nih, Pak, Geraha Moderasi Beragama bisa dijadikan sebagai museum kerukunan. Gimana tanggapan Bapak nih? Iya, kan saya bilang tadi geraha itu kan namanya rumah. Iya. Kalau moderasi beragama itu yang rumah yang moderat dalam beragama kan begitu. Iya. Dan yang moderat kan tidak ke sana, tidak ke timur semua toh, Iya. tidak ke selatan, tidak ke utara. Jadi moderat itu berada di tengah dan dia nyaman dengan orang lain. Iya. Dan Dia nyaman dari orang yang datang dari timur, iya. dia nyaman dari orang yang datang dari barat, dia nyaman dari orang yang datang dari selatan. Itu kan hakikatnya yang moderasi beragama itu seperti itu. Nah, ketika moderasi beragama itu eh, menurut saya lebih dari fungsi sebagai museum. Iya. Karena museum itu sifatnya pasif. Tapi kalau geraha moderasi itu sifatnya aktif. Nah, gitu. Iya. Kalau museum itu paling orang datang, kemudian lihat, memandang sifatnya pasif. Geraha, makanya ini tepat disebut sebagai geraha moderasi, tidak disebut sebagai museum moderasi. Iya, baik. Karena sifatnya aktif. Kalau museum itu sifatnya pasif. Iya. Gitu. Jadi tepat sekali untuk disebut sebagai geraha Moderasi. moderasi karena aktif. Iya, baik. Yang terakhir mungkin nih Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, pesan saya itu begini. Kalau Tuhan itu seandainya menciptakan kita semua dalam satu kelompok, tidak ada sulitnya bagi Tuhan. Iya. Ya. Allah ketika menghendaki kita ini berada dalam satu kelompok agama, satu kelompok etnik dan budaya, tidak masalah, tidak ada kesulitan. Iya. Tapi Allah menciptakan keragaman. Karena itu keragaman sebagai sebuah sunnatullah yang yang tidak paham atau yang mengingkari keragaman untuk terlalu ego untuk menampilkan kelompok tertentu saja, menjadikan satu kelompok, maka itu yang disebut dengan ingkar sunnatullah atau melanggar sunnatullah. Itu pesan saya supaya nilai-nilai ini bisa dipahami oleh seluruh penganut agama di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, baik. Terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya hari ini, Pak. Makasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui seputar berita dan informasi Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.